Bapak minta waktu 5 menit saja. Ketika kita mencari ilmu, kita dapat ambil ilmu itu dari permainan anak-anak, yaitu layang-layang. Tahu kalian layang-layang? Kalau ibu-ibunya tahu layangan putus, awas. Kita bisa ambil dari permainan layang-layang ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Kenapa Pak layang-layang? Layang-layang tidak akan bisa terbang tinggi kalau tidak ada 3 perkara ini. Yang pertama, layang-layang bisa terbang tinggi sebab ada angin. Kita artikan angin ini sebagai motivasi kita dalam mencari ilmu. Sebab orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Di dunia diangkat dan juga di akhirat bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Ketika kita pengen dunia maka harus dengan ilmu. Ketika kita pengen akhirat maka harus dengan ilmu, dan pengen keduanya dunia dan juga akhirat maka harus dengan ilmu. Makanya layang-layang bisa terbang tinggi sebab ada angin. Angin diartikan sebagai motivasi terhadap diri kita agar semangat mencari ilmu. Siapa motivasi kita? Janji Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok ke belakang orang tua kita yang sudah membiayai kita, menyekolahkan kita, mendidik kita, itulah salah satu penyemangat motivasi kita agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama yaitu apa? Angin. Ketika layangan sudah terbang tinggi, dengan adanya angin tidak mungkin yang kedua kalau tidak ada tali. Kita artikan tali ini sebagai pengikat kita, yaitu adab. Walaupun ilmu kita tinggi, kalau tidak diikat dengan adab, apa bedanya dengan iblis? Iblis, setan itu pintar tetapi tidak punya adab. Yang tadinya di surga langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Sebab iblis pintar tidak memakai adab. Makanya kita ketika sudah ada di atas, ingat yang di bawah, harus melakukan adab akhlakul karimah, harus melaksanakan akhlakul karimah. Bagaimana akhlak terhadap orang tua, bagaimana akhlak terhadap guru, bagaimana akhlak terhadap teman kita, bagaimana akhlak terhadap kakak kelas kita, bagaimana akhlak terhadap adik kelas kita. Harus menggunakan akhlakul karimah sebagai pengikat ilmu kita yang didapat. Agar apa? Agar tidak seperti iblis. Makanya yang kedua yaitu tali agar layangan kita terbang tinggi. Yang ketiga, terakhir, layangan tidak akan terbang tinggi tanpa angin, tanpa tali, dan juga tanpa kalau kagak ada yang maininnya. Pengendali. Siapa yang mengendalikan kita? Siapa yang mengendalikan kita? Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu apa yang ada dalam diri kita
ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya kita semuanya diciptakan itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Kita tidak punya daya upaya dan tidak punya kekuatan illa billahil aliyil azim, terkecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu akhlakul karimah, maka ingat siapa yang memberi ilmu kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka